Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pelajaran Nahwu Wadhih yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian dhamir yang kedua yaitu ad-dhamirul muttasilu, dhamir muttasil. Dhamir muttasil ini artinya adalah dhamir yang bersambung. Jadi kebalikan dari dhamir munfasil. Kalau dhamir munfasil itu artinya dhamir yang terpisah. Artinya dia berdiri sendiri dan tidak bersambung atau tidak melekat dengan kata yang ada di sebelahnya. Nah, kalau dhamir muttasil ini adalah dhamir yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia baru memiliki faidah apabila telah disambungkan dengan kata yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh-contoh berikut ini. Al-amsilatu, contoh-contoh. Nomor 1, safartu ilal Iskandariyati. Saya pergi ke Iskandariyah. Iskandariyah ini daerah di Mesir ya. Nah, di sini dhamirnya adalah tu ya. Dhamir rafa mutaharrik. Nah, ini namanya adalah isim dhamir, huruf ta ini. Huruf ta yang dhammah ini adalah isim dhamir dan namanya adalah dhamir muttasil karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Ini adalah pengganti dari ana. Kalau dhamir munfasilnya ana yang artinya saya. Nah, safartu ini artinya saya pergi. Yang berarti saya di sini adalah tu ini. Nah, dia tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya kita mengatakan tu safaro ilal Iskandariyah, tidak bisa. Tetapi kalau kita bilang ana musafirun ilal Iskandariyah bisa, karena ana itu adalah dhamir munfasil yang bisa berdiri sendiri. Nah, kalau tu ini dia harus muttasil, ya namanya juga dhamir muttasil, harus bersambung dengan kata yang lainnya. Selanjutnya contoh nomor 2, zahabna ilal mal'abi. Zahabna artinya kami pergi, ilal mal'abi ke lapangan. Zahabna di sini zahaba fi'il madhi mabniun ala sukun litisalihi bidhamir. Zahaba ini dia fi'il madhi yang mabni sukun karena bersambung dengan dhamir na. Nah, yang jadi pembahasan kita di sini adalah dhamirnya yaitu na. Na ini adalah dhamir muttasil karena dia harus bersambung dengan kata zahaba. Itu jadi tidak bisa dia berdiri sendiri dengan kita mengatakan na zahibun ilal mal'abi, tidak bisa. Dalam kaidah bahasa Arab itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya nomor 3 adalah intasara lil haqqi. Intasara lil haqqi, mereka berdua menang dalam kebenaran. Berikutnya contoh nomor 4, akhlisu fil amali. Akhlisu fil amali. Akhlisu ini artinya adalah ikhlaslah kalian. Nah, di sini ada wawu yang menunjukkan jamaah. Fi huruf jar, al-amali majrurun bi fi. Ikhlaslah kalian dalam beramal atau dalam bekerja. Selanjutnya, i'mali al-wajiba. Lakukanlah olehmu wahai perempuan al-wajiba, kewajibanmu. Dhamirnya di sini adalah ya. Ini ya, i'mali yang menunjukkan arti perempuan. Kemudian nomor 6, as-sayyidatu yuhadzibnal aulada. Para nyonyah itu mengajari anak-anak mereka atau mendidik anak-anak mereka. Di sini nunnya ini menunjukkan perempuan atau jamak perempuan. Jadi beberapa perempuan. Selanjutnya nafa'ani nashu akhi. Nafa'ani bermanfaat untukku apa? Nashu akhi, nasihat saudaraku. Nah, dhamirnya di sini adalah huruf ya-nya ini ya. Huruf ya setelah nun. Nun ini namanya lil wiqayah.
untuk menjaga supaya tidak langsung bersambung antara kata nafa'a dengan huruf ya, sehingga dia bukan terlihat seperti fiil. Nafa'ani nashu akhi. Ya, artinya bermanfaat bagiku apa? Nashu akhi, nasihat saudaraku. Berikutnya nomor 8, a'taka muallimuka kitaban. A'taka memberikan kepadamu, siapa yang memberi? Muallimuka, oleh akan gurumu, kitaban, sebuah kitab. Jadi gurumu memberikan kepadamu sebuah kitab. Nah, di sini dhamirnya ada dua. Yang pertama pada kata a'taka, huruf ya ini, kemudian pada kata muallimuka, huruf ya ini. Walaupun huruf ya, maaf ya, huruf kaf. A'taka huruf kaf, muallimuka huruf kaf juga. Nah, ini walaupun sama-sama huruf kaf, tetapi di sini kedudukannya berbeda. A'taka di sini dia mahal nasab, kemudian muallimuka di sini dia mahal jar karena sebagai mudhofun ilaih. Insyaallah nanti akan dibahas di pembahasan ya lebih rinci. Sekarang kita baca dulu contoh-contohnya. Selanjutnya nomor 9, Hasanun yuhibbuhu abuhu. Hasanun, Hasan, yuhibbuhu mencintainya. Siapa yang mencintai Hasan? Abuhu, oleh bapaknya. Jadi Hasan sangat dicintai oleh bapaknya. Di sini dhamirnya ada dua. Pertama yuhibbuhu, ya sebenarnya satu, maksudnya di dua tempat gitu. Yuhibbuhu di sini dhamir hu bersambung dengan fiil yaitu yuhibbu, fiil mudhari ya. Maka hu ini di sini dia kedudukannya sebagai maf'ul. Kemudian abuhu di sini juga hu, dhamir hu bersambung dengan kata abu. Jadi di sini dia menjadi mudhafun ilaih. Jadi mahalnya mahal jar karena menjadi mudhafun ilaih. Berikutnya contoh nomor 10. Afadana ijtihaduna. Afadana memberikan faidah bagi kami apa? Ijtihaduna, akan perjuangan kami. Ya, perjuangan kami memberikan faedah kepada kami. Jadi ada manfaatnya dia berjuang. Nah, di sini dhamirnya jelas na. Ya, dhamirnya di sini na. Afadana di sini dhamirna bersambung dengan kata afada yang merupakan fiil madi. Nah, berarti na ini kedudukannya sebagai maf'ul nanti ya. Kemudian ijtihadu na, ijtihadu ini sebagai fa'ilnya nanti, fa'il dari afada. Jadi maf'ulnya ini dimuqaddamkan atau didahulukan dari fi'ilnya. Kemudian na di sini, na yang kedua ini kedudukannya sebagai mudhofun ilaih karena ijtihadu ini selain sebagai fa'il dia juga sebagai mudhof. Jadi di i'rabnya nanti ijtihadu mudhof, na dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhofun ilaih gitu. Na ini adalah dhamir muttasil yang bersambung dengan ijtihadu yang nanti mahalnya menempati posisi jar karena dia merupakan mudhafun ilaih. Selanjutnya contoh nomor 11. Ini kita baca contohnya agak sedikit cepat karena pembahasan nanti panjang ya. Akhadha Aliyun minni risalatan ilaika. Akhadha telah mengambil. Siapa yang mengambil? Aliyun, akan Ali. Jadi Aliyun ini sebagai fa'ilnya. Dia yang mengambil. Dari siapa? Minni, dariku. Ali telah mengambil dariku. Apa yang diambil? Risalatan, sebuah surat. Ilaika, kepadamu. Maksudnya yang akan diberikan kepadamu. Nah, Ali telah mengambil dariku sebuah surat kepadamu. Nah, di sini yang menjadi dhamirnya yang pertama adalah huruf ya setelah kata min. Minni, ini ada min kemudian ditambah dengan ya menjadi dhamirnya. Selanjutnya ilaika. Di sini ada lafaz ila kemudian ada huruf kaf. Nah, di sini huruf ya ini menempati mahal jar juga karena dia majrur dijarkan oleh kata min karena min ini adalah huruf jar ya. Begitu juga ilaika. Ilaika ini dia mabniun 'alal fathah tetapi menempati mahal jar karena dia juga sebagai isim yang dijarkan oleh kata ila. Ila ini kan
huruf jar ya, setelah huruf jar pasti majrur. Nah, karena huruf kaf ini adalah, isim mabni ya, semua dhamir itu kan mabni, maka yang majrur itu adalah mahalnya, makanya di i'rab fi mahalli jarrin, gitu. Harokatnya tetap ilaika, tetapi yang jar itu nanti adalah mahalnya, itu. Selanjutnya 12, lana manzilun bihi hadiqatun. Kami punya rumah yang ada tamannya, gitu. Kami punya rumah yang ada tamannya. Lana bagi kami manzilun sebuah rumah bihi dengannya hadiqatun taman atau kebun. Jadi kami punya rumah yang di situ ada kebun atau ada taman. Di sini, ada 2 ya, dhamirnya, yang dhamir mutasilnya. Yang pertama adalah na pada lafaz lana. Nah, di sini na ini dia majrur karena lam ini adalah termasuk huruf jar. Jadi dia mahal jar, begitu juga bihi. Huruf ha di sini dia mabniun alal kasri fi mahalli jarrin, tapi menempati posisi jar karena dimasuki oleh ba, yang mana ba ini adalah huruf jar, dan fungsi huruf jar adalah memajrurkan isim setelahnya. Nah, berarti dia menempati posisi jar. Baik, mari kita bahas lebih lanjut tentang dhamir muttasil. Kullu misalin min amsilatil qismil awwali yastamilu ala dhamirin yadullu ala mutakallimin aw mukhatabin aw ghaibin katta'i fi safartu wal alifu fi intasara wan nunu fi yadhhabna yuhadzibna. Semua contoh-contoh pada contoh bagian yang pertama itu mengandung domir mutakallim, domir mukhotob, domir goib. Seperti huruf ta, bukan huruf ya, seperti ta gitu. Karena ini dia isim gitu. Seperti ta pada lafaz safartu. Selanjutnya ada alif pada lafaz intasara, ini ada alif yang menunjukkan pelakunya 2 orang atau musanna. Kemudian ada nun pada lafaz yuhadzibna. Nah, ini nun yang akhirnya ini namanya nun untuk menunjukkan jamak perempuan. Baik, kita lanjutkan. Wa kullu misalin min amsilatil qismisani yastamilu ala dhamiraini. Dan semua contoh-contoh pada bagian yang kedua itu ada 2 dhamirnya ya. Kal ya'i fi nafa'ani, seperti huruf ya pada lafaz nafa'ani, di akhirnya ada huruf ya. Wa akhi, dan juga pada lafaz akhi ada huruf ya. Ini juga termasuk dhamir muttasil. Wal kafu fi a'taka, dan huruf kaf pada lafaz a'taka. Wa muallimuka, dan lafaz muallimuka itu tadi ada ta ya. Wa halum majarran, dan lain sebagainya. Ya. Wa idza arafta kullad dhamairi allati fil amsilati sabiqati fahal tajidu farqan bainaha wa bainad dhamairil munfasilati allati araftaha. Jika kamu sudah tahu dhamir-dhamir pada contoh-contoh di atas, maka apakah kamu menemukan ada perbedaan antara dhamir-dhamir tersebut dengan dhamir munfasil yang sudah kamu ketahui? Naam, inna bainahuma farqan wadihan. Ya, tentu saja di antara dhamir munfasil dengan dhamir muttasil itu terdapat perbedaan yang jelas. Ya, apa perbedaannya? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Li'anna ad-dhamaira huna muttasilatun bil kalimatil lati bijanibiha wala yuntaku atau wala yantuku biha illa ma'al kalimatil muttasilati biha. Lizalika tusamma dhamairu muttasilatun. Karena dhamir-dhamir di sini dia itu bersambung atau muttasil dengan kata-kata yang ada di sampingnya atau dengan isim atau dengan kalimat yang ada di sampingnya, itu dia bersambung dan tidak dapat diucapkan kata-kata ini dengan sendirinya. Karena itulah dia disebut dengan dhamir muttasil. Dia tidak bisa diucapkan kecuali harus disambungkan dulu dengan kata yang lainnya, baru bisa diucapkan. Makanya dia disebut dhamir muttasil. Dhamir muttasil ini kan artinya dhamir yang membutuhkan
kata yang lain sebagai tarkibannya supaya dia bisa diucapkan itu. Karena kalau berdiri sendiri tidak bisa, berbeda dengan dhamir munfasil. Wa idza raja'ta ilal amsilatil qismil awwali, dan jika kamu kembali melihat pada contoh-contoh bagian pertama, ra'aita anna dhamira al-muttasila bil fi'li fi kulli misalin waqi'un fa'ilan lil fi'li alladhi sabaqahu. Kamu akan melihat bahwa dhamir-dhamir muttasil yang bersambung dengan fiil pada semua contoh itu jatuhnya itu sebagai fa'il. Artinya kedudukannya itu sebagai fa'il bagi fiil yang setelahnya atau bagi fiil yang ia lewati gitu. Fahuwa fi mahalli raf'in. Dan dia menempati mahal rafa'. Wa iza tatabba'ta hazihil amsilata, dan apabila kamu perhatikan contoh-contoh ini, wa asbahaha, dan contoh-contoh yang serupa dengannya, ra'aita anna dhamairal muttasilata bil af'ali wallati la takunu illa fi mahalli raf'in hiya ta'u wa aliful isnaini wa wawul jama'ati wa nunun niswati wa ya'ul mukhatabati. Bahwasanya dhamir-dhamir muttasil, dhamir-dhamir yang bersambung dengan fiil itu dia ini yang selalu menempati mahal ropa adalah ta, alif, aliful isnain, waw jamaah, dan nunun niswah serta yaul mukhatabah. Ini selalu menempati mahal rofa. Yang ini maksudnya, kita kembali ke contohnya dulu. Jadi di sini kata tu ini namanya dhamir rofa. Dia selalu berada posisinya itu marfu sebagai fa'il. Begitu juga alif ya. Kalau na ini tidak termasuk, dia bisa mahalnya jer, bisa juga mahalnya nasab ya. Kemudian huruf alif ini namanya aliful isnain. Dia ini selalu bersanding dengan fiil. Dan dia nanti selalu posisinya itu rofa sebagai fa'il ya. Dia marfu sebagai fa'il. Begitu juga dengan waw jamaah ini. Dia selalu rofa ya, dan huruf nun ya. Nunun niswah yang menunjukkan perempuan. Ini dia adalah dhamir-dhamir yang selalu menempati mahal rofa. Baik, selanjutnya kita lanjutkan, wa idza nazarta ila amsilatil qismisani, dan jika kamu perhatikan pada contoh bagian yang kedua, maksudnya yang ada di sebelah kirinya itu, ra'aita anna dhamaira fiha hiya ya'ul mutakallimi wa kaful mukhatabi wa ha'ul ghaibi wa na. Di situ ada 4 dhamir ya. Pertama adalah dhamir iya mutakallim, kemudian dhamir kaf mukhatab, selanjutnya dhamir ha yang berarti ghaib, dan dhamir na. Ini na ini mutakallim juga ya, mutakallim al ghair. Wa anna kullu dhamirin wa anna kulla dhamirin min hazihi muttasilun marratan bi fi'lin wa marratan bi ismin wa marratan bi harfi jarrin. Nah, fi'il dhamir muttasil yang 4 ini yaitu iya, selanjutnya kaf, selanjutnya ha, dan na ini kadang-kadang dia itu bersambungnya dengan fi'il, kadang-kadang bersambung dengan isim, kadang-kadang bersambungnya juga dengan huruf jar. Wa annal muttasila bil fi'li waqi'un maf'ulan. Yang bersambung dengan fi'il itu selalu kondisinya itu sebagai maf'ul. Ya, ya yang bersambung. Kal ya'i seperti huruf ya fi nafa'ani. Nah, ya di sini dia sebagai maf'ul bih. Wal kaf fi a'taka. Begitu juga huruf kaf pada lafaz a'taka. Kaf di sini sebagai maf'ul bih. Dia selalu mansub ya, fi mahalli nasbin. Maf'ul, selalu menempati posisi maf'ul. Wal ha'u fi yuhibbuhu, dan huruf ha pada lafaz yuhibbuhu. Jadi kalau dia bersambung sebelumnya itu adalah fi'il, maka dhamir yaitu ya, kaf, dan ha ini biasanya dia itu
menempati mahal nasab sebagai maf'ul bih. Fayakunu dhamiru fi hazil halah fi mahalli nasbin. Sehingga dhamir pada kondisi ini dia menempati mahal nasab. Ammal muttasilu bil ismi kal ya'i, adapun dhamir muttasil yang bersambung dengan isim seperti ya, fi akhi pada lapas akhi, di sini akhun kan isim ya. Kemudian di sini bersambung huruf ya. Wal kafu fi muallimuka, dan kata dan dhamir kaf pada lapas muallimuka, di sini muallimun adalah isim ditambah dengan kaf. Itu dhamir mukhatab. Wal ha'u fi abuhu, dan dhamir ha pada lafaz abuhu. Abu adalah isim, kemudian di sini ditambahkan dhamir muttasil yaitu hu. Fa innahu mudhafun ilaih, maka dia itu kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Fahuwa lizalika fi mahalli jarrin, oleh karena itulah dia menempati mahal jar. Wa kadzalika dhamirul muttasilu, begitu juga dhamir muttasil biharfil jarri, yang bersambung dengan huruf jar. Jadi ada dhamir yang juga bisa bersambung dengan huruf jar. Yakunu fi mahalli jarrin, maka dia menempati mahal jar juga. Kal ya'i fi minni, seperti huruf ya pada lafaz minni. Ini kan huruf jar ditambah dengan ya di sini ya. Wal kafu fi ilaika, dan dan dhamir kaf pada lafaz ilaika. Nah, di sini ada ka ini. Ka ini dia mahal jar karena majrur oleh ila yang merupakan huruf jar. Baik. Kesimpulannya mari kita baca qawaidnya atau kaidahnya. Baik, kita pelan-pelan di bagian kaidah ini ya. Karena ini penting sebagai kesimpulan dari penjelasan di atas. Al-qawaidu kaidah-kaidah. Ad-dhamirul muttasilu huwallazi la yuntaqu bihi wahdahu wa yattasilu daiman bi kalimatin ukhra. Dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak bisa diucapkan berdiri sendiri, tetapi harus selalu bersambung dengan kata yang lainnya. Jadi yang namanya dhamir muttasil itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus bersambung dengan kata yang lain. Apakah itu isim, ataukah itu fiil, ataukah itu huruf. Misalnya seperti huruf jar. Kemudian kaidah selanjutnya, ad-dhamairul muttasilatu bil af'ali, dhamir-dhamir yang bersambung dengan fiil. Wahiyya khasatun bir raf'i, ada yang khusus untuk rafa. Hiya at-ta'u, yaitu seperti ta, dhamir rafa mutaharriknya tu tadi pada lapas safartu itu. Wa aliful isnain, dan aliful isnain seperti contoh intasara tadi itu ada aliful isnain. Wa wawul jamaah, dan wawu jamaah, wa nunun niswah, dan nun niswah. Seperti pada lapas apa tadi? Ya yudhahibna atau apa tadi katanya? Wa ya'ul mukhatabati, dan ya mukhatabah. Nah, ini semuanya adalah dhamir yang selalu dalam keadaan rofa. Itu berapa banyak ini dhamir yang selalu dalam keadaan rofa? Pertama itu at-ta'u, kedua aliful isnain, ketiga wawul jamaah, keempat nunun niswah, dan kelima yaul mukhatabah. Ya, ada 5 ya. Contohnya seperti contoh yang di atas tadi, bagian pertama. Kita lanjut ke kaidah berikutnya. Nah, ini banyak sekali kaidahnya ya. Ya'ul mutakallimi wa kaful mukhatabi wa ha'ul ghaibi. Ya mutakallim dan kaf mukhatab serta ha ghaib iza tasalat bil af'ali, apabila dia bersambung dengan fiil, kanat fi mahalli nasbin, maka dia itu selalu menempati mahal nasab sebagai maf'ul. Wa iza tasalat bil asma'i, dan apabila bersambung dengan isim, au hurufil jarri, atau huruf jar, kanat fi mahalli jarrin, maka dia selalu menempati mahal jar. Kalau dia bersambung dengan isim, bisa jadi dia jadi mudhafun ilaih. Kalau bersambung dengan huruf jar, jelas dia majrur dengan huruf jarnya, dimajrurkan oleh huruf jarnya. Selanjutnya kaidah yang terakhir, ad-dhamiru na. Dhamir na yakunu marratan fi mahalli raf'in wa marratan fi mahalli nasbin wa marratan fi mahalli jarrin. Kalau dhamir na ini dia masuk ke semuanya ya. Kadang-kadang dia menempati mahal rafa,
kadang-kadang juga dia menempati mahal nasab, dan kadang-kadang juga menempati mahal jer. Jadi kalau na ini bisa di 3 i'rab itu ya, bisa di mahal rofa, mahal nasab, dan mahal jer, seperti contoh yang tadi ya, di atas yang sudah kita bahas sama-sama. Nah, baiklah, kesimpulannya bahwa dhamir muttasil itu adalah dhamir yang selalu harus bersambung dengan kata yang lainnya, tidak bisa berdiri sendiri. Di antara dhamir-dhamir ini ada dhamir yang kedudukannya rofa, ada yang nasab, dan ada yang jer. Tergantung posisinya dalam kalimat. Semua dhamir-dhamir ini karena dia mabni, maka nanti dia i'robannya itu yang mengikuti kedudukannya itu adalah mahalnya. Jadi sebagai apa dia? Kalau dia sebagai sebagai fa'il, misalnya pada lafaz safartu, ini ini dia adalah dhamir muttasil mabniun 'ala dhamm. Dia mabni dhammah. Ini dia dhammah ini bukan karena dia sebagai fa'il, tapi dia memang selalu mabni seperti ini. Nah, fi mahalli raf'in fa'il, tetapi menempati posisi rafa sebagai fa'il. Begitu ya. Kadang-kadang ada juga dhamir yang menempati posisi mansub atau nasab, ada juga dhamir yang menempati posisi jer atau majrur ya, seperti contoh-contoh yang ada di sini. Nah, demikian pembahasan kita tentang dhamir muttasil, cukup panjang karena banyak sekali bahasannya di sini ya tentang dhamir, tetapi ini masih pembahasan dasarnya dan kita bahas sesingkat mungkin supaya tidak membingungkan bagi pemula. Demikian kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.